Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin memaparkan materi siklus buku besar dan pelaporan dari PT Sambal Bakar Indonesia. Sebelumnya, Perkenalkan, nama saya Bintang Adi Saputra. nama saya Repa Jamil. Kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, kelas 03 sampai 005. Selanjutnya, di sini ada definisi dari siklus buku besar. Siklus buku besar merupakan serangkaian langkah dan proses yang melibatkan pencatatan, penyesuaian, dan pelaporan transaksi keuangan suatu perusahaan. Lalu selanjutnya ada tujuan siklus buku besar dan pelaporan. Tujuan utamanya yaitu memberikan informasi mengenai transaksi reguler. Yang kedua ada memberikan informasi mengenai aktivitas pembiayaan dan investasi. Yang ketiga ada memberikan informasi. Selanjutnya ada flowchart siklus buku besar dan pelaporan. Flowchart siklus buku besar dan pelaporan adalah diagram yang menggambarkan proses dan alur data yang terlibat dalam sistem buku besar dan pelaporan. Sistem buku besar dan pelaporan adalah bagian dari sistem informasi akuntansi yang bertujuan untuk memperbarui buku besar, menghapus ayat jurnal penyesuaian, mempersiapkan laporan keuangan, dan menghasilkan laporan manajerial. Selanjutnya ada flowchart siklus buku besar dari PT Sambal Bakar Indonesia, yang dimana terdiri dari 3 bagian. Yang pertama akuntansi, yang kedua controller atau audit internal, yang ketiga manajer. Pertama dimulai dari akuntansi. Pihak akuntansi menerima dokumen transaksi dari siklus pendapatan dan penjualan, lalu diproses pemeriksaan dokumen. Selanjutnya dokumen transaksi tersebut telah terperiksa oleh pihak akuntansi, lalu diproses input dokumen transaksi, posting ke buku besar. Lalu buku besar tersebut diperbarui. Dari memperbarui buku besar menjadi 2 bagian. Yang pertama voucher jurnal, yang kedua ada buku besar. Voucher jurnal itu terdiri dari jurnal-jurnal dari dokumen transaksi yang di atas ini. Selanjutnya ada buku besar. Buku besar akan membuat neraca saldo. Dari membuat neraca saldo akan menghasilkan dokumen laporan neraca saldo menjadi 2 rangkap. Yang pertama disimpan di bagian akuntansi, yang kedua dikirimkan ke bagian controller atau audit internal. Dari controller atau audit internal menerima laporan neraca saldo. Selanjutnya diinput ayat jurnal penyesuaian. Dari input ayat jurnal penyesuaian menghasilkan laporan jurnal penyesuaian. Selanjutnya akan membuat neraca saldo penyesuaian. Selanjutnya akan menghasilkan dokumen neraca saldo penyesuaian. Terus membuat laporan keuangan yang terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada laporan arus kas, yang kedua ada laporan laba rugi, yang ketiga ada laporan perubahan modal, yang keempat ada laporan posisi keuangan. Masing-masing laporan tersebut dibuat menjadi 2 rangkap. Rangkap pertama diarsipkan di bagian controller atau audit internal, yang kedua dikirimkan ke bagian manajer. Di bagian manajer menghasilkan dokumen laporan keuangan, lalu membuat rencana anggaran dan pelaporan. Yang selanjutnya membuat laporan manajerial. Dari membuat laporan yang terakhir ada kesimpulan. Sistem buku besar merupakan pusat yang terhubung ke sistem-sistem lainnya dalam perusahaan melalui arus informasi. Buku besar dan sistem pelaporan keuangan mengintegrasikan dan merangkum hasil dari berbagai subsistem akuntansi untuk pendapatan, pengeluaran, produksi, dan siklus SDM atau siklus sumber daya manusia. Buku besar adalah file induk utama dalam sistem akuntansi, oleh karena itu penting untuk menerapkan prosedur pengendalian untuk memastikan keakuratan dan keamanannya. Pengendalian penting termasuk pemeriksaan integritas, pemrosesan data dari catatan voucher jurnal yang diposting ke buku besar, pengendalian akses, jejak audit yang memadai, serta backup dan prosedur pemulihan bencana yang tepat. Sekian dari kami yang telah mengabarkan siklus besar dan pelaporan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.